Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ceria. Ya, berarti semangat ceria toh? Iya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doa. Duduk syabrak. Teman-teman, mari kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu cek kehadiran ya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Sakit. Kenapa sakit tidak hadir? Sakit, Bu. Benderaku, Lambang suci jagat perwira. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu konsep berpikir komputasional melalui permainan labirin. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu murid dapat mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Iya, dalam konteks permainan labirin dengan antusias dan percaya diri. Yang kedua, murid dapat merancang algoritma sederhana untuk menyelesaikan labirin secara individu dan berkelompok. Ada yang tahu gambar apa di atas? labirin. Labirin. Pernahkah kalian bermain labirin? Pernah. Bagaimana cara kalian menemukan jalan keluarnya? Menelusuri labirin. Menelusuri labirin. Iya. Nah, supaya semangat belajar, kita ice breaking dulu. Berdiri dulu semua. Ice breakingnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi terlibat. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ada tidak yang tahu apa itu berpikir komputasional? Suatu pendekatan untuk memecahkan masalah antara cara yang secara komputer dan Iya. manusia berpikir merancang solusi yang dapat digunakan bekerja seperti komputer. Iya. Kemudian yang kedua itu mengenali pola. Di sini ada pola. Dalam labirin itu kan ada belok kiri kah, ke kanan kah, ke atas kah, maju kah, mundur kah, apakah buntu. Jadi kita harus tahu dulu polanya. Apakah ada pola yang ketiga, ada abstraksinya. Nah, abstraksi di sini yaitu kita fokus pada inti dari masalah. Nah, untuk menemukan solusi yang efektif. Jadi, jika kita punya suatu masalah, umpamanya tadi anak tersebut ingin memancing ikan, kita hanya fokus pada bagaimana caranya ini anak bisa mendapatkan ikan. Kemudian
Yang terakhir, algoritma. Apa itu algoritma? Iya. Algoritma itu langkah-langkahnya. Kita tulis nih langkah demi langkahnya. Kita susun nih di situ. Mulai dari awal kita bagaimana dulu. Ditulis itu algoritmanya sampai di finishnya, sampai di tujuan. Ditulis dengan baik, ya. Tadi kan di sini ada berapa elemen dalam berpikir komputasional? 4. Yang pertama tadi apa? Apa tadi yang pertama? Dekomposisi. Apa tadi yang kedua? Menyusun pola. Iya, menyusun pola atau mengenali pola. Yang ketiga tadi apa? Abstraksi. Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Iya, tepuk tangan dulu ke semuanya. Iya. Sampai sini paham? Iya. Kita mengerjakan labirin menggunakan kertas. Iya. Nanti ada juga mengerjakan labirin menggunakan plak. Kita pakai komputer atau kita pakai Chromebook. Silahkan baca dulu. Tulis nama kelompok tak dan anggota kelompok tak. Ada 5 pertanyaan kan? Nah, yang pertama apa di situ? Komposisi. Iya, tuliskan langkah-langkahnya. Yang kedua, polanya. Iya kan? Yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan labirin? Apanya yang kita perhatikan? Tadi intinya. Algoritmanya kita buat langkahnya demi langkah. Kemudian yang kelima, bagaimana cara ini bisa membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya membantu kita apa? Titik-titik membantu, umpamanya apakah memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah? Tulis dulu nama tak. Sudah ditulis nama kelompoknya? Iya, silahkan kerja dulu mulai dari nomor 1. Nah, langkah-langkah tak kita buka labirin tak di belakang. Langkah-langkah apa yang kita tempuh? Bagaimana caranya bisa sampai ya? Bisa ditulis-tulis dulu. Cari ini dulu. Ya, coba Padil. Ya, tulis Ki begitu, itu jalurnya. Kemana Ki itu? Di mana ke tuh? Bagaimana kelompok 1 siap? Siap. Oke, kita perhatikan dulu hasil kerja kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraikan masalah labirin menjadi langkah-langkah kecil. Tulis langkah-langkahnya di bawah ini. Maju ke kiri, ke kanan, buntu, dan mundur. Pengenalan pola. Amati labirin. Apakah ada pola yang berulang? Maju, belok, kiri, ke kanan, ke atas, buntu, jadi kita mundur. Apa yang kalian pelajari dari aktivitas ini? Menyelesaikan masalah dengan cara menelusuri masalahnya. Ya, perhatikan. Apakah betul dia sampai ke sekolah atau tidak? Melalui jalur yang kelompok 1 buat. Iya. Sampai tidak? Sampai. Coba jelaskan dulu. Tadi kita bilang apalagi di sini? Masih ada 10. Jadi ada kekeliruan ya. Berapa? 10.
10 kali. Jadi nanti lembar kerjanya diperbaiki ya. Ke kirinya 4 kali. ya. Coba dihitung. 1. Jawaban dari kelompok 1 bagaimana? Sudah tepat? Tepat. Tepat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Oke, kelompok 1 silahkan duduk. Nah, kelompok 2 bagaimana? Assalamualaikum. Perhatikan kita mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Dekomposisi. Uraikan masalah labirin menjadi langkah-langkah kecil. Tulis langkah-langkahnya di bawah ini. Maju, bawah, maju, buntu, berulang, maju, belok kanan, maju, berulang, buntu, berulang, belok kiri, maju, kiri, maju, berulang, belok kanan, berulang, belok kiri, maju, berulang, belok kanan. 5. Refleksi apa yang kalian pelajari dari aktivitas ini. Bagaimana cara ini bisa membantu kalian di kehidupan sehari-hari. Mempelajari labirin dengan cara unplug yang tidak memakai perangkat atau jaringan. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Nah, sekarang kita buktikan dulu jalurnya. Di labirinnya bagaimana caranya anak tersebut sampai di sekolah. Siapa yang mau menuliskan? Oke. Sampai di sekolah dengan selamat. Coba kita perhatikan dulu bagaimana polanya. Pernah Ki buntu? Pernah. Berapa kali Ki mendapatkan jalur buntu, jalan buntu? Bilangnya 3 kali. Iya, sedangkan yang tertulis berapa kali? Iya, jadi nanti kelompok 2 diperbaiki ya. Iya. Nah, ada pertanyaan tadi? Sudah selesai? Iya. Oke, kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, silahkan duduk kembali. Ya, silahkan duduk. Jadi, dalam menyelesaikan suatu masalah, jalan atau proses yang kita lalui itu berbeda-beda, ya. Ada yang melalui jalan yang cepat, ada yang melalui jalur yang berbelok-belok. Sebenarnya di sini ada jalur yang paling cepat. Ada tidak jalur yang paling cepat tadi di sini? Ada toh? Ada, Bu. Ada. Setelah kalian mengerjakan, kalian menemukan jalur tercepat untuk sampai ke sekolah. Tapi jalur yang kita lalui itu yang tadi mendapatkan jalan buntu berkali-kali itu dijadikan sebagai pelajaran. Jadi besok-besok kalau kita mau ke sekolah, ini anak otomatis dia sudah tidak melalui lagi jalur yang buntu, ya. Otomatis sudah tahu lah. Oh, kalau kita ke sini buntu, berarti kita tidak usah lagi lewat situ, ya. Jadi kita menggunakan labirin ini sebagai pelajaran. Jadi besok-besoknya atau nanti-nantinya memudahkan lagi untuk sampai ke sekolah. Jadi menggunakan konsep berpikir komputasional ini memudahkan kita dalam menemukan solusi atau mencapai tujuan. Nah, oke, masih semangat? Semangat. Oke, kita isi breaking dulu. Iya. Menyanyi ya. Ayo kita bergerak menuju sehat. Ayo kita bergerak menuju sehat. Jadi
Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu berpikir komputasional itu memecahkan masalah kompleks menjadi lebih sederhana, melatih cara berpikir sistematis dan logis. Nah, metode yang kita gunakan tadi apa? Unplug. Kenapa unplug? Karena tidak menggunakan jaringan. Kalau plug menggunakan jaringan, jaringan atau perangkat internet. Nah, cara ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu menyelesaikan masalah, membuat kebutuhan, mengajarkan cara berpikir kreatif, menghemat waktu dan beradaptasi. Iya. Kenapa menghemat waktu? Karena nanti kita sudah tidak pakai lagi waktu lama untuk sampai ke tujuan. Kemudian kolaborasi. Di sini kita berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi bekerja sama memperkuat pemahaman dan solusi masalah. Iya. Nah, apa yang kalian pelajari dari permainan labirin? Apa tadi yang kalian pelajari dari permainan tersebut? Mencari jalan untuk ke sekolah. Apa lagi? Menjadikan pengalaman dari yang jalan tadi yang buntu. Iya, jalan yang buntu katanya dijadikan pelajaran supaya nanti tidak dilalui lagi. Sekarang tugasnya Ibu ambil ya. Nah, terima kasih karena telah mengerjakan tugas tadi dengan penuh semangat, dengan penuh keseriusan, tanggung jawab, apa lagi? Dengan penuh kesabaran katanya. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking baru berdoa. 7 kebiasaan atau 7 kebiasaan. 1, 2, 3 ya. 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Kelas pimpin dulu temannya untuk berdoa sebelum kita pulang. Ya, teman-teman, mari kita baca doa sebelum pulang. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana wa'na bima alamtana Rabbi alimna lasiyafauna Rabbi fakirna wa fakir alana wa korobati lana bidina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi